Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan coba bahas materi tentang logaritma. Part pertamanya ini kita akan bahas tentang definisi dari logaritma itu sendiri. Oke, pastikan kalian nonton sampai dengan selesai. Ya, sebelum kita mulai, ada sebuah quote dari seseorang yang sudah tidak asing lagi, ya, Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan bahwa ilmu tidak akan didapat kecuali dengan 6 perkara: kecerdasan, kemauan keras, semangat, bekal cukup, atau mungkin biaya, begitu ya, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Jadi kalau kita ingin mendapatkannya, maka hendaklah 6 perkara ini dipenuhi semua. Maka dari itu, untuk bisa memahami materi ini nggak bisa instan, ya, ada waktu untuk bisa memahami. Baik, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih logaritma itu? Nah, sederhananya seperti ini. Kalau kita punya pangkat, jadi ini dia, misalkan 2 pangkat 3, itu kan sama dengan 8. Nah, ini kan dalam perpangkatan kita mencari hasil perpangkatannya. Di 2 kalau dipangkati 3 hasilnya berapa sih gitu. Nah, sedangkan logaritma itu adalah mencari berapa sih pangkatnya gitu. Jadi kalau kita tuliskan begini dia. Nah, logaritma itu ada beberapa cara menuliskannya. Ada yang menuliskan 2-nya di sini ya. 2-nya itu bilangan yang dipangkatkan atau basisnya ya. Kemudian logaritma 8 sama dengan berapa gitu kan. Artinya kalau kita buat bahasa sederhananya, logaritma 8 itu dengan basis 2 gitu kan ya. Logaritma 8 dengan basis 2. Atau gini, 2 dipangkatin berapa sih biar hasilnya 8 nanti gitu. Oke, kan kita tahu nih kalau 2 dipangkati 3 hasilnya 8. Udah, berarti maka hasil di sini sama dengan 3. Ada juga yang menuliskannya seperti ini nih. Kalau basisnya di sebelah sini. Di sini tulis 8. Nah, ini hasilnya sama dengan 3. Sama aja gitu ya penulisannya, cuma nanti kita ke depan akan menggunakan penulisan yang seperti ini. Dan cara membacanya pun begini dia, log 8 basis 2 gitu ya, log 8 basis 2 itu sama dengan 3. Artinya 2 dipangkatin berapa nih biar hasilnya sama dengan 8 yang dipangkatin 3, begitu ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan secara umum, ini dia, kalau kita punya A sebagai basisnya atau bilangan pokoknya, kemudian di sini menghasilkan B, ya, jadi A dipangkatin berapa nih biar hasilnya B, dipangkatkan sebentar. Maka ini penulisan dalam bentuk pangkatnya bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi A pangkat N sama dengan B. Oke, dengan A apa? A itu, oke, A-nya itu basis. Oke, A-nya sama dengan basis. Atau ada juga yang menuliskan bilangan pokoknya gitu ya, atau bilangan pokoknya. Sedangkan B itu kita sebut dengan numerus. Sedangkan N itu adalah pangkat. Oke, jadi kalau misalkan kita tuliskan tadi log 8 basis 2 itu sama dengan 3, artinya 2-nya ini adalah basisnya gitu ya. 8 adalah numerusnya atau bilangan hasil perpangkatannya atau bilangan yang dicari logaritmanya gitu kan, dan 3 adalah pangkatnya. Oke, itu definisinya seperti itu. Kalau pada perpangkatan yang dicari adalah hasil perpangkatannya, sedangkan logaritma itu tujuannya mencari berapa pangkatnya. Oke, itu definisinya. Baik, kita masuk ke rubah ke dalam bentuk logaritma. Bentuk yang pertama, sekarang kita punya nih. Yang pertama, contohnya kita punya 3 pangkat 4 sama dengan 81 kan. Nah, kalau kita minta diberubah dalam bentuk logaritma, maka penulisannya jadi begini dia. Ingat ya, yang dipangkatkan itu kan 3, berarti jadikan basis, berarti 3 gitu kan. Log hasil perpangkatannya kan 81, tulis di sebelah sini, 81. Berapa pangkatnya? Dengan 4. Oke, itu yang pertama. Jadi si 3 ini sebagai basis atau bilangan pokoknya, ada bilangan yang dipangkatkan. Yang kedua, kalau misalkan kita tuliskan begini, 4 pangkat 5. Ya, 4 pangkat 5 itu kan sama dengan 1024 ya. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk logaritma, ingat basisnya adalah 4. Berarti 4 log 1024 itu sama dengan 5. Karena 4 dipangkatkan 5 sama dengan 1024. Oke, ketiga, kalau kita punya 2 pangkat 4, kan 16 tuh.
Berarti gimana? Ya, betul ya. Jadi 2 log 16 atau log 16 basis 2 itu sama dengan 4. Terakhir nih. Kalau kita punya 5 pangkat 2, kan 25 nih. Jadi yang basisnya siapa? Basisnya 5 kan? Berarti 5 logaritma 25, artinya 5 dipangkatin berapa sih? Hasilnya sama dengan 25. Ini sama dengan 2. Nah, ini gimana sih? Yang kelima. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini kalau dibuat logaritma bagaimana? Ada yang tahu? Ya, dikasih waktu dulu buat jawab. Ya, kalau ada yang sudah jawab, maka bisa dicocokkan. Kalau ada yang belum bisa jawabnya, maka kita lihat penjelasannya seperti ini. Untuk bilangan pokok yang sama dengan 10, maka penulisannya cukup seperti ini. Log aja langsung ya, kemudian di sini 100. Itu sama dengan 2. Oke? Log 100 sama dengan 2. Loh, kok basisnya nggak dituliskan? Jadi untuk basis yang sama dengan 10, di sini kan ada angka 10 berarti. Nah, untuk basis yang 10 atau bilangan pokok 10 atau bilangan yang dipangkatkannya 10, maka tidak usah dituliskan. Oke, tidak usah dituliskan. Sekarang ada lagi yang seperti ini nih. Kenal sebelah sini ya. Kalau misalkan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1 ya. Oke. Kalau ada yang pengen tahu kenapa sih 2 pangkat 0 sama dengan 1, nah ini sudah pernah dijelaskan. Silahkan lihat penjelasannya ada di atas link. Oke ya, baik kita lanjutkan. Penulisan logaritmanya bagaimana? Kalau 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sudah seperti biasa ya. Karena di sini 2 basisnya, maka kita tuliskan sini, terus log, di sininya 1. Artinya 2 dipangkatkan berapa biar hasilnya sama dengan 1? Dipangkatkan. Jadi, pertama, kalau dia basisnya 10, maka tidak usah dituliskan. Kalau dia menghasilkan 1, bilangan berapapun ya, kalau logaritmanya sama dengan 1 nih ya, jadi logaritma 1, basis berapapun, hasilnya pasti sama dengan 1. Oke? Jadi kalau kita diminta untuk merubah dalam bentuk logaritma, dituliskan seperti yang sudah diberikan contoh di sini. Gitu. Oke? Cukup jelas ya? Itu merubah dalam bentuk, berubah dari pangkat ke bentuk logaritma. Sekarang, yang kedua, kita balikan, berubah ke dalam bentuk pangkat. Artinya, kalau misalkan kita punya logaritmanya, kita rubah ke dalam bentuk pangkat gimana? Kita begini, kalau punya 3 atau log 81 basis 3, sama dengan 4. Nah, rubah dalam bentuk pangkat. Kalau diminta rubah dalam bentuk pangkat, maka ingat ya, bilangan pokoknya adalah 3. Berarti 3 dipangkatkan dengan 4, gitu kan? Hasilnya sama dengan 81. Nah, itu dalam bentuk pangkat kalau kita menuliskan ya. Jadi dari logaritma dalam bentuk pangkat. Yang kedua begini. Kalau 5 log 1 sama dengan 0. Kenapa? Tadi sudah jelaskan ya. Nah, kalau misalkan kita buat dalam bentuk pangkat, ingat ya, 5 basisnya pangkatnya 0 nih. Berarti 5 pangkat 0 sama dengan numerusnya. Nah, numerusnya sama dengan 1. Oke, yang ketiga, kalau kita punya log 1 sama dengan 0. Nah, ini gimana kalau dirubah dalam bentuk pangkat? Ya, kalau basisnya tidak dituliskan, artinya dia ada angka 10 di sana. Berarti ini nilainya sama dengan 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Begitu. Oke? Yang terakhir, kalau terakhirnya, maka di sini 10 sama dengan 1. Kalau ini gimana? Ya, betul. Jadi kalau misalkan sekali lagi ya, basisnya tidak dituliskan, artinya ada angka 10 di sebelah sana. Jadi 10 pangkat 1 sama dengan 10. Begitu. Oke? Jadi kalau misalkan yang tadi dari logaritma ke bentuk, dari perpangkatan ke bentuk logaritma, kalau ini dari logaritma bentuk ke dirubah ke dalam bentuk perpangkatan. Oke, bisa dipahami ya cara merubahnya seperti itu. Oke, yang terakhir, pembahasan yang ketiga, itu kalau kita menentukan berapa sih nilai X-nya. Gitu. Oke, bisa jadi itu yang ditanyakan basisnya berapa, bisa jadi yang ditanyakan berapa numerusnya, atau bisa juga yang ditanyakan berapa pangkat. Oke, atau hasil dari logaritma. Oke, yang pertama begini. Kalau
saya punya 2 sama dengan X. Artinya apa? Artinya 2 dipangkatin berapa sih biar hasilnya sama dengan 64. Nah, bentuk ini kita rubah dulu dalam bentuk perpangkatan. Atau kalau misalkan kalian sudah paham atau sudah tahu ya, hasil perpangkatan 2 dari 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 10 ya, mungkin langsung tahu hasil X-nya berapa. Kalau misalkan enggak ya, coba kita rubah dulu pelan-pelan ke dalam bentuk perpangkatan. Nah, ingat ya, log 64 basis 2 itu sama dengan X. Basisnya 2 kan, berarti kita buat 2. Pangkatnya si X kan, berarti pangkat X hasilnya sama dengan 60. Nah, ingat ya persamaan eksponen. Nah, 64 itu kalau kita buat bisa dalam bentuk perpangkatan 2 atau basis 2, itu bisa nilai seperti ini deh. 2 pangkat berapa? 64 itu? Ya, 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6. Maka basisnya sudah sama, dari sini kita dapat langsung X-nya sama dengan. Nah, ini kalau yang ditanya X-nya. X-nya ini posisinya sebagai pangkat. Oke, contoh nomor 1. Oke, contoh nomor 2. Kalau yang ditanya adalah basisnya X log berapa ya? 343 sama dengan 3. Nah, kalau ini yang ditanya adalah basisnya. Kalau basis yang ditanya, ingat ya penulisannya si X adalah basisnya. Berarti kita tuliskan gini. X pangkat 3 sama dengan 343. Oke, dan kita tahu bahwa 343 itu adalah 7 pangkat 3. Jadi, saya ambil 7 pangkat 3. Pangkatnya udah sama. Ingat ya di persamaan eksponen, maka nilai X-nya adalah 7. Ini yang ditanya adalah bilangan. Yang terakhir, kalau misalkan yang ditanya adalah numerus. Ini nih, misalkan 3 log 243. Ini yang ditanya justru ya. Di sini misalkan X. Sininya nah, X adalah numerusnya. Berarti kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk pangkat, 3 adalah basis, maka 3 pangkat 4 itu adalah X. Berapa 3 pangkat 4? 3 pangkat 4 itu kan 81. Nah, X sama dengan 80. Atau bisa kita tuliskan begini. X sama dengan 81. Oke, itu ya. Jadi video kali ini kita cukup bahas sampai di sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan taruh di bawah. Oke, untuk latihannya. Oke, untuk latihannya. Oke, yang pertama, kalau punya 5 log 0, nggak ada 5 log 1 ya, 5 log 1 ditambah 3 log 27 ditambah 2 log 4. Ini hasilnya berapa? Oke, silakan taruh di kolom komentar. Sampai di sini dulu, jangan lupa like, subscribe, juga komen, dan sebarin ke teman-teman yang lainnya. Biar nggak cuma kamu aja yang bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.